Dia sedang apa di sana? Kenapa bayinya ditinggal di tempat sepi seperti ini? Hei kau, jangan lari! Sial, cepat sekali wanita itu berlari. Astaga, mata bayi ini kenapa? Apa karena ini orang tuanya membuangnya? Siapa bayi ini? Dan kenapa bayi ini dibuang oleh orang tuanya? Aku harus mencari tahu tentang orang tua kandung dari bayi ini. Sepertinya dia baru saja dilahirkan. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know you're new, restless every time we start looking as a lost control. Viola, dari mana saja kamu? Ini sudah jam berapa, Viola? Kau ini seorang wanita. Jika terjadi apa-apa kepadamu, bagaimana? Bukan urusan ayah. Tentu saja urusanku, Viola. Saya adalah ayahmu. Jika kau terus seperti ini, bagaimana bisa kau menjadi seorang ratu di masa depan nanti? Ayah tidak mau tahu setelah kau lulus sekolah nanti, kau harus menikah dengan pilihan ayah, agar ayah yang menjagamu. Ayah sudah sangat lelah untuk menjagamu, Viola. Cukup ayah, sedari kecil hingga sekarang aku selalu menuruti perintah dan keinginan ayah. Bahkan aku rela mengubur cita-citaku untuk menjadi seorang model karena ayah. Dan sekarang setelah aku menuruti keinginan ayah untuk menjadi seorang ratu, ayah juga ingin aku menikah dengan pilihan ayah yang sama sekali aku tidak mengenalnya. Dan aku tidak ingin mengenalnya. Aku berhak untuk menentukan pilihanku sendiri, ayah. Turunkan nada bicaramu, Viola Georgi Adler. Ayah tidak pernah mengajarimu untuk berbicara dengan nada tinggi seperti ini. Kau cukup menuruti semuanya. Ayah melakukan semua ini agar kau menjadi yang terbaik, Viola. Small, breathe me in, Terserah ayah, aku sangat lelah dengan semuanya. sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the light. Mau kemana kamu, Viola? Sarapan dulu sini. Terima kasih, aku tidak lapar, ayah. Baiklah, terserahmu saja. Ingat, nanti malam kau jangan kemana-mana, karena kita akan mengadakan pertemuan dengan keluarga calon suamimu. Sarapan dulu, Viola. Jika kau tidak makan, maka kau akan sakit nanti. Aku belum merasa lapar, Bunda. Nanti jika aku merasa lapar, aku akan membeli makanan. Kalau begitu, Viola pamit pergi ke sekolah duluan. Good morning, bestiku sayang. Lo kenapa, El? Nggak biasanya lo bad mood pagi-pagi begini? Enggak, gua nggak kenapa-napa. Lo pasti bad mood gara-gara masalah perjodohan lo sama anak sahabat dari Om Raja Davian kan? Saran gua mending lo ikutin apa kata Om Raja Davian. Gua tahu pilihan Om Raja Davian itu nggak pernah salah, apalagi kalau masalah cariin lo teman hidup di masa depan nanti. Percaya sama gua, Vi. Gua mohon hadirin pertemuannya. Nanti malam, gue sama Sea bakal bantu lo buat tampil cantik di acara pertemuan itu. Tapi gua belum siap buat nikah di usia gua yang masih muda kayak gini, Jess. Gua bingung banget sama semuanya. What? Secepat ini? Oh my god, El. Gak usah mikir panjang-panjang lagi. Pokoknya, lo harus ikut di acara pertemuan keluarga lo sama keluarga calon suami lo nanti. Siapa tahu dia lebih ganteng daripada cowok lo si Ryan yang mirip Opet itu. Sorry, El. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajarannya, di sini Ibu akan memperkenalkan teman baru kalian. Ayo nak, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Atta Leon. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Atta atau Leon. Dan saya murid pindahan dari Heights International School. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Terima kasih. Atta ganteng, boleh minta nomor WA-nya nggak? Saingan Jeffrey Nicole, anjir. Oh my god,
kamu ganteng banget sih. Mirip sama Papa Korea, tau nggak? Fai, Ata mirip banget sama tipe idaman lu kan? Bisa diem gak mulut lo? Saatnya istirahat. It's time to have break. Guys, kalian duluan aja ke kantin. Gua kayaknya ada urusan sebentar deh. Nanti gua nyusul kok. Stop gak? Kalau kalian gak mau stop, gua aduin ke kepala sekolah. Lo siapa ikut campur urusan gua, ha? Mending lo pergi dari sini deh. Atau lo bakal bernasib sama kayak si cupu ini. Kalian berdua dari dulu gak pernah berubah ya. Hobinya menindas siswa yang lebih lemah dari kalian. Dan yang lebih parahnya, orang tua kalian selalu menutup mulut para guru agar kasus pembulian yang selalu dilakukan oleh anak-anaknya dengan uang. Lucu ya, lo punya uang, lo punya kuasa. Begitupun sebaliknya. Asal kalian tahu ya, pengecut yang sebenarnya adalah orang kayak kalian yang cuma berani menjatuhkan dan menindas orang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Jadi lo nantangin gua? Kayaknya lo juga mau deh bernasib sama kayak si cupu ini. Lo nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Heh, ulet biru, kunti jeruk mau kalian bawa kemana, si cupu itu? Dia sama kita masih punya urusan. Kalian berdua gak usah ikut campur urusan kita. Emangnya sekolah ini punya bapak lo apa? Seenaknya lo ngebully anak orang. Sini lo, baku hantam kita. Gua nggak takut sama lo. Berani banget ya lo ulet biru, nantangin gue baku hantam. Sok tantang petenteng, giliran dihantam kayak sakit woy. Lu apaan sih main jambak-jambak gue aja? Ih, rasain ini. Banyak ngomong banget sih lo jadi prot. Udah Seana, ntar kalau ada yang lihat kita gimana? Lo mau masuk ke ruang BK? Aduh, pinggang gue sakit. Ngeselin banget sih lo. Lo lihat aja ya, gue bakal balas semuanya. Oke, gua tunggu. Gua nggak akan takut sama orang lemah kayak lo. So petantang petenteng, giliran ditantang. Aduh, pinggangku sakit. Rasain ini. Sakit aja. Oh, lo ternyata nggak mau dikasih paham dengan cara yang baik-baik ya? Ih, kurang ajar banget sih lo. Nggak asik loh, baru juga sebentar udah tepar aja. Hei, tunggu. Ada apa? Muka lo kenapa? Memar-memar gitu. Lo habis berantem sama siapa? Bukan urusan lo. Biar gue bantu obatin luka lo. Lepasin nggak? Gua nggak mau. Lo jangan so asik sama gua nggak kenal sama lo. Jangan dibiarin gitu aja. Kalau enggak, nanti bisa infeksi. Gak usah banyak ngomong. Gue cuman mau bantu lo. Ih, dasar cowok ngeselin. Sini masuk, jangan diam terus di sana. Lo tunggu dulu di sini. Gua mau ngambil kotak P3K-nya. Tunggu dulu. Biar gua aja. Gua bisa kok obatin luka gua sendiri. Yakin? Lo bisa ngambil kotak P3K-nya? Duh, kok kotaknya tinggi banget sih? Is, ayo dong.
Udah gue bilang, kotaknya tinggi. Udah tau lo pendek. Sok-sokan mau ambil sendiri. Thanks bantuannya, gua duluan. Tunggu bentar. Nama lo siapa? Faela. Fai, lo abis dari mana aja? Abis gelut sama si Bianprot malah ngilang. Terus luka memar lo tadi sama siapa diobatinnya? Lo kan gak ngerti sama sekali tentang obat-obatan. Ya, gua langsung pergi ke UKS lah buat ngobatin lukanya. Wah, bukannya hari ini gak ada yang jaga UKS ya? Lo diobatin sama siapa? Gua diobatin sama itu cowok ngeselin. Maksud gua ada cowok yang mau bantuin gua buat obatin luka gua gitu loh. By the way, ini jam kos. Apa? Cowok? Siapa? Cowok luka? Tapi mana mungkin kalau misalnya cowok lu? Cowok lu kan orang sibuk. Iya, Fai. Mapel fisika sama bahasa Jepang nanti jam kos. Kata yang lain sih, gurunya ada rapat gitu. Lo belum makan kan, Fai? Tadi lo nggak sempet ke kantin. Gimana kalau gua sama Sea beliin lo makanan di kantin? Lo istirahat aja di sini. Kebetulan, gua juga mau beli sesuatu di kantin. Wah, lo serius? Kebetulan nih, gue lapar banget. Thanks ya guys. Kalau gitu, sebagai gantinya besok, gue bakal traktir kalian di cafe yang baru buka itu loh. Hehe, bisa aja lo, Fai. Kalau tahu bakal ditraktir gini, gua jadi lebih semangat buat beliin lo makanannya. Ya udah seh, yuk kita ke kantin sebelum waktu jam kosnya habis. Ayolah, kalau bakal ditraktir sama Kanjeng Ratu Faela lama, gua auto semangat 45. Wait, itu siapa? Ini gue gak mimpi kan ada cowok seganteng itu? Dia mirip banget sama Opa Jimin. Pokoknya gue harus dapetin dia. Halo ganteng, kamu anak baru di sini ya? Kenalan yuk sama aku. Halo, kamu lagi apa? Bi, lihat di sana ada dino kayang anjir. Hah? Mana ada dino kayang? Thanks bro, bantuannya. Hah? My bubuk ganteng mana? Ih, ngeselin banget sih lo. Gara-gara lo ya, my bubuk ganteng jadi pergi. Makanya jadi cewek nggak usah kecentilan. Jess, tunggu dulu. Lihat deh itu, bukannya Sagara kelas sebelah ya? Dia ngapain sama si Pikmi? Samperin yuk. Oh my god, Sagara. Oh, ternyata pacarnya si Pikmi. Kata gua sih sabar-sabar aja ngadepin ini cewek Pikmi. Gua always doain semoga lu gak stres ya. Bye Pikmi. Langgeng deh kalian berdua. Apa? Gua pacaran sama cewek pikmi kayak dia? Amit-amit anjir. Mending gua jomblo seumur hidup. Apa? Gua pacaran sama jamet kayak dia? Amit-amit, gak sudi gua. Ih, ngeselin banget sih lo Let Biru.
Minggir, gua mau pulang, Rai. Sayang, kamu kenapa? Aku mohon jangan gini. Kalau aku ada salah, bilang sama aku. Aku capek harus ngadepin sikap kamu yang kayak gini. Seharusnya yang ngomong kayak gitu gua, Rai. Gua capek tahu nggak? Lu nggak pernah punya banyak waktu buat gua. Fai, aku udah bilang, aku tuh sibuk sama organisasi. Kamu kenapa sih nggak ngertiin aku? Sibuk lo bilang. Lo lihat ini. Ini lo bilang selalu sibuk sama organisasi. Lo kira gue nggak tahu kalau lo selalu berduaan sama anak kelas 12 IPS 2 yang namanya Grizel Fiona. Jangan pikir gue bodoh, Rai. Astaga, Fai, Grizel itu cuma teman satu organisasi aku. Jadi wajar dong kalau aku selalu bareng dia. Temen lo bilang. Gue tanya, temen mana yang selalu mesra-mesraan layaknya orang pacaran? Gue sebagai pacar lo aja gak pernah lo kasih waktu lo 1 jam aja, Rai. Sekarang gue mohon lo pergi dari kehidupan gue dan jangan pernah muncul lagi di hadapan gue. Gue mau kita putus. Apa? Putus? Enggak, aku nggak mau kita putus. Dengerin aku dulu, sayang. Faila! Stop, Ryan Alvenzo. Gue bilang lo bukan siapa-siapa gue lagi. Minggir, gue capek pengen pulang. Little by little, I will destroy your lives. Just wait for that day to come, and I will take revenge for the pain and suffering I have suffered since I was little. Aduh, badan gue sakit. Heh, ngaku nggak lo? Siapa yang berani-beraninya lempar mercon ke gua? Ih, Kak, kenonti aye. Matilah kita. Omti, maafin Yuna sama Kalista ya. Kita nggak tahu kalau ada Onti di situ. Onti jangan marah ya. Dasar dua bokem. Kalau mau main mercon tuh jangan di sini. Sebagai hukuman buat kalian, Onti nggak bakal kasih kalian uang lagi selama 3 bulan. Biar kalian nggak bisa jajan banyak lagi. Jangan dong Onti. Kalau Yuna nggak dikasih lagi duit sama Onti, gimana Yuna mau beli es krim yang banyak-banyak? Maafin kita ya Onti. Lagian Onti kan banyak duit, bisa beli skincare biar Onti gak ireng lagi. Astaga, Faela, sini dulu kamu, Nak. Astaga Faye, ternyata kamu gak bakal bener ya kalau nggak ada kakak di sini. Baru tinggal 5 bulan aja udah berubah jadi manusia hitam. Ya ampun sayang putriku, kenapa muka sama badanmu jadi gosong gini? Bilang sama bunda, siapa yang ngelakuin ini semua? Ini semua itu gara-gara tuyulnya Kak Erik sama Kak Ezar, Bunda. Saya yakin walaupun Faela dan Nak Leon cukup jauh usianya, tapi mereka pasti akan menjadi pasangan yang sangat serasi sekali. Dek, ini udah malam loh, kenapa kamu belum siap juga? Tadi aku nggak sengaja denger Ayah bilang tentang orang yang mau dijodohin sama aku. Ayah bilang usia kita cukup jauh. Aku nggak mau nikah sama om-om, Kak. Kakak tahu perasaan kamu, Faye. Pasti kamu belum bisa menerima semua ini kan? Kakak yakin kok kamu bisa mencintai orang pilihan ayah pelan-pelan. Udah, jangan nangis lagi. Dia nggak setua apa yang kamu bayangkan kok. Kamu jangan dengerin apa kata ayah tadi ya. Di bawah teman-teman kamu udah pada nungguin. Kamu samperin ya.
acara keluarga lo. Harusnya lo pakai pakaian berwarna, bukan serba hitam kayak gini. Udah kayak mau ngelayat aja tahu. Perasaan bagus deh. Emang kenapa sih kalau gue pakai serba hitam? Kan pakaiannya juga tertutup. Enggak. Sini biar gue sama Jessin yang bakal dandanin ulang lo lagi. Pokoknya lo malam ini harus kelihatan cantik banget. Ya ampun, ini beneran kamu, Fai? Putri bunda cantik sekali, astaga. Ya udah, ayo kita udah ditungguin sama keluarga calon suamimu. Bunda serius? Yang bakal menjadi calon kakak ipar Zoe modelan kayak gini? Cantik banget! Kak Faye, nanti harus sering-sering belanja ke mall bareng Zoya pokoknya. What? Jadi dia yang bakal dijodohin sama gua? Oke, tenang El. Baiklah semuanya, calon menantuku, calon besanku, keputusan saya ingin menjodohkan Faela dan Nak Leon sudah bulat. Bagaimana jika mereka menikah setelah kelulusan nanti, supaya Faela dijaga oleh Nak Leon? Faela sangat keberatan ayah jika Faela menikah setelah kelulusan nanti. Bagaimana dengan latihan Faela untuk menjadi seorang ratu di masa depan? Saya juga sangat setuju dengan pendapat Faela, Om. Biarkan Faela berlatih dulu, agar dia bisa memimpin kerajaan Nexia dengan baik nantinya. Dan saya juga harus berlatih untuk menjadi seorang raja, bukan? Yang dikatakan oleh Faela dan Noel sangatlah benar, Davi. Sebaiknya kita menikahkan mereka ketika mereka sudah sangat siap dengan semuanya. Karena pernikahan juga bukan permainan. Kalau begitu baiklah. Ya ampun, jadi ini yang bakal jadi menantu saya di masa depan. Kamu sangat cantik sekali, sayang. Tante juga sangat cantik sekali. Atta, kemari nak. Sekarang cepet kamu berdiri di samping Ella. Nanti bunda bakal foto dan cetak foto kalian. Dan bunda taruh di kamar kamu. Biar kamu selalu ingat betapa cantiknya calon ibu dari cucu-cucu bunda nanti. Atta, yang bener dong. Masa aku gitu? Yang romantis dikit dong. Ya ampun, bunda gak mau tahu. Kalian harus berjodoh. Atta, pokoknya bunda gak mau orang lain yang jadi menantu bunda, kecuali Naela. Lo setuju dengan perjodohan ini? Sebenarnya gue nggak mau, tapi karena ini semua perintah dari ayah, gue percaya pilihan ayah pasti yang terbaik buat gue. Lo gak usah khawatir, El. Gue bakalan berusaha menjadi yang terbaik buat lo. Jess, gue masih nggak nyangka deh kalau calon suaminya Faela itu anak baru di kelas kita tadi pagi. Tapi mereka itu cocok banget gak sih? Yang satu cantik, yang satu ganteng. Gak kebayang nanti anaknya secakep apa. So sweet. Gua kapan ya bisa kayak mereka? Kayaknya yang mau sama gua aja nggak ada. Kak, aku izin keluar sebentar ya, mau cari angin. Udah, biarin aja Faela pergi sayang. Aku yakin dia bisa jaga diri dia sendiri. Wah, makasih kak. Kalau begitu aku pergi dulu. Janji deh nanti aku pulang cepet.
Kata Mbak Yumart, korban sebelum kecelakaan dia itu kayak didorong dari atas jembatan gitu sama orang yang pakaiannya serba hitam. Gak taunya ada mobil lewat, jadinya ditabrak. Iya kah? Kasihan banget ya. Semoga dia nggak kenapa-napa. Lukanya cukup parah soalnya. Tapi kayak nggak asing gitu nggak sih sama warna rambutnya? Kayak warna rambutnya Raja Adler. Permisi kak, maaf mengganggu, saya mau tanya, ini kenapa banyak sekali polisi? Saya kurang tahu deh. Kata polisi, ada seorang gadis yang ketabrak oleh mobil. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak kak. Gue seneng banget sekarang Venzo cuma milik gue seorang. Ini belum seberapa, Fayela. Bagus. Gak sia-sia gue terima tawaran kerja sama bareng lu. Perlahan-lahan, keluarga Adler bakal gue buat hancur satu persatu. Halo, selamat malam. Maaf karena mengganggu waktunya. Kami dari pihak kepolisian menemukan handphone korban yang baru saja menjadi korban kecelakaan di depan jembatan Yumart. 그 많은 사람들 중에 같은 시간 같은 공간에 같은 눈빛으로 왜 우린 이별했을까 사랑도 잘 모르면서 처음으로 다시 돌아간다 해도 그때와 같은 마음일까 숨은 쉬듯이 네가 내 옆에 있는 게 당연해서 돌아서는 널 보면 가슴이 먹먹해 숨이 막히잖아 그 누가 날 너처럼 사랑해줄까 누가 나처럼 널 사랑해 천 번을 헤어진다고 해도 그 말 진심만이라는 거 알잖아 딱 한 번 더 사랑을 믿어줄래 나를 한 번 더 받아줄래 내가 돌아갈 곳은 너뿐이야 내 남은 사랑 너에게 바칠게